وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم المعاد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. أما بعد. Sedang hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita mulai kajian selepas Idul Adha Al-Mubarak. Dan mengingatkan diri dan kita semua, mari sama-sama kita masang niat i'tikaf. Nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sedang hadirin sekalian, kajian kita pada malam yang bahagia ini adalah kajian satu hadis yang terdapat dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah, yaitu 40 hadis yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Yang kita bahas pada malam ini adalah tentang hadis halal dan haram. Bunyi hadisnya, hadis itu terbagi pada dua, ada matan dan sanad, atau biasanya urutannya sanad dulu baru kemudian matan. Apa itu sanad? Sanad itu adalah silsilah, untaian ataupun urutan perawi hadis. Matan hadis itu artinya isi hadis. Sanad dan matan itu kedua-duanya bagian daripada hadis Nabi SAW. Kita mulai dengan sanadnya terlebih dahulu. An Abi Abdillah An-Nu'mani ibni Bashir radhiyallahu anhuma. Dari Abu Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Anhuma ini disebutkan karena dua orang nama yang disebutkan sebelumnya adalah kedua-duanya sahabat Nabi. Kalau hanya satu orang, misalnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhar nama beliau radhiyallahu anhu. Kenapa radhiyallahu anhu? Karena hanya Abu Hurairah yang Islam, Abdurrahman, sedangkan ayahnya Sakhar itu belum masuk dalam Islam, enggak masuk Islam, maka enggak disebutkan radhiyallahu anhuma. Anhuma itu dua orang. Ibnu Abbas kalau disebutkan Ibnu Abbas pasti radhiyallahu anhuma. Kenapa? Karena Ibnu Abbas artinya anak daripada Abbas, Ibnu bin, ya, orang Indonesia bilangnya bin. Abbas itu paman Nabi, Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas itu masuk dalam Islam. Kalau teringat Abbas itu apa yang kita teringat? Tentang pengharaman riba jahiliyah. Ketika turun syariat pengharaman riba, Rasulullah SAW bersabda, riba yang pertama kali aku haramkan adalah riba dari keluargaku sendiri, riba dari pamanku Abbas bin Abdul Muttalib. Nama Ibnu Abbas Abdullah Ibnu Abbas. Begitu juga Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar. Kalau disebutkan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kenapa? Karena anaknya Abdullah Muslim, Umar juga seorang sahabat Nabi. Huma itu artinya dua orang. Kalau seandainya perempuan radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha, sama seperti doa kita kalau orang yang meninggal itu jenazah perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau disebutkan beberapa orang sahabat, berkata Abu Hurairah, berkata Ali, berkata Abu Bakar, berkata Umar radhiyallahu anhum, ya. Jadi Abu Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala, dia mengatakan apa? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Bahkan dalam sebuah hadis, dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan An-Nu'man bin Bashir sampai menunjukkan telinganya, saya mendengar, sami'tu,
saya mendengar langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu udah jelas, wa innal harama bayyinun, dan yang haram juga sudah jelas, wa bainahuma umurun mushtabihat, di antara keduanya itu, antara halal dengan haram ada perkara-perkara, bukan satu, berarti ada banyak juga. Ada perkara-perkara yang syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang tidak diketahui kebanyakannya oleh kebanyakan manusia. Berarti ada segolongan manusia yang tahu. Mayoritas manusia enggak tahu. Siapa yang tahu? Para ulama. Para ulama yang rasikh ilmunya, itu mungkin orang lain enggak tahu hukum, dia tahu. Maka perlu kita bertanya kepada para ulama. Jadi ada 3 perkara ini, ada halal, ada haram. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas, ada yang di antara keduanya yang dinamakan dengan perkara syubhat. Famanittaqa syubhat, siapa yang menghindarkan diri dari syubhat, bukan yang haram, dari syubhat aja dia hindarkan dirinya, faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi, sungguh dia telah menjaga agamanya dan juga kehormatannya. Yang jaga diri dari perkara syubhat itu bagus agamanya dan juga bagus kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat, dan siapa yang sering terjerumus dalam perkara syubhat, waqa'a fil haram, pasti dia akan terjerumus dalam perkara yang haram. Karra'i, persis seperti seorang penggembala yang menggembala kambing. Yar'a haulal hima, dia menggembala dekat dengan daerah terlarang. Dia menggembala di daerah yang tidak terlarang, tapi dekat-dekat dengan daerah terlarang. Yushiku ay yarta'a fih, ditakutkan silap-silap satu kesempatan, satu ketika kambingnya itu masuk ke daerah yang terlarang. Jadi begitulah perkara yang syubhat harus kita hindarkan. Karena kalau sudah sering-sering dengan perkara syubhat, satu waktu akan terjerumus dalam perkara yang haram. Jaga diri dari syubhat, maka kita akan lebih terjaga dari perkara yang haram. Jadi kalau bisa kita katakan, orang nggak boleh masuk ke dalam rumah kita sembarangan, ya kan? Maka agar supaya orang tidak masuk ke rumah kita sembarangan, apa kita buat pagar di sekitar rumah kita. Jadi pagar itu adalah perkara syubhat. Ya, kalau orang masuk ke pagar rumah orang lain, walaupun dia belum dikatakan mencuri, tapi sudah dikatakan apa? Ini kayaknya ada maksud ini. Apa ini kok masuk ke pagar orang? Tapi kalau sudah masuk ke dalam rumah orang, itu sudah masuk ke dalam perkara yang haram. Ini masuk, siapa ini kok bisa masuk ini? Siapa yang izinkan? Begitulah lebih dan kurang perumpamaan perkara yang haram dan perkara yang syubhat. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya setiap raja itu punya daerah-daerah terlarang. Ini punya saya, jangan dekat-dekat. Jangankan raja, siapapun kita itu punya. Ini enggak boleh tersentuh ini. Ya, ini harta saya, ini milik saya, atau ini sesuatu yang saya punyai, jangan tersentuh. Kalau seandainya orang biasa aja ada hima, apalagi raja. Ala wa inna himallahi maharimuhu, ketahuilah sesungguhnya daerah terlarang milik Allah adalah perkara-perkara yang diharamkannya. Yang Allah haramkan itu daerah terlarang. Jadi jangan main-main dengan perkara yang haram. Ambil yang halal bayyinun saja, ya. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah sesungguhnya pada setiap jasad,
pada setiap jiwa, setiap manusia itu ada mudghatan, ada segumpal daging. Idza salahat, kalau daging itu bagus, salahal jasadu kulluh, anggota tubuh yang lain akan ikut. Jadi kalau dikatakan ada raja dalam tubuh kita ini, inilah dia, mudghatan, segumpal darah atau segumpal daging. Daging ini menentukan ini. Kalau dia bagus, yang lain akan ikut bagus. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau dia ini rusak, yang segumpal daging ini, maka rusaklah tubuh seluruhnya. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah dia itu adalah qalbun. Qalbun, kalau bahasa Arab asli qalbun itu jantung, tapi kalau bahasa Indonesia qalbun itu apa? Hati. Ya, kalau bahasa Indonesia hati. Jadi ada segumpal daging di tubuh manusia segenggam, ya. Kalau dia bagus, bagus semuanya. Kalau buruk, buruk semuanya. Dia adalah hati. Tapi sebenarnya kalau kita lihat terjemahannya yang betul itu bukan hati tapi jantung. Jadi kata beberapa orang ahli kesehatan, saya tanya, besar jantung manusia itu sebesar kepalan tangannya. Kalau besar berarti besar jantungnya, kalau kecil berarti kecil. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Baik, sidang hadirin hadirat sekalian, demikian bunyi hadisnya. Hadis yang biasa kita hafal, anak-anak itu kalau aliyah sudah hafal ini, ya. Dan ini termasuk satu dari 4 hadis pokok hukum-hukum Islam atau syariat Islam. Jadi ada 4 hadis ini, itu hukum Islam atau syariat berputar semuanya dalam 4 hal ini. Yang pertama, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Yang kedua, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang buat sesuatu yang tidak kami suruh, maka dia akan ditolak. Ini hadis tentang bid'ah. Yang ketiga tentang al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Hadis Nu'man bin Bashir. Yang keempat ada yang mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara keindahan budi pekerti seseorang adalah ketika dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Jadi 4 hadis ini baiknya kita semua hafal, ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kemudian innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabara li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi. Ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharimuhu, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha jasadu kullu wa idza fasada fasada jasadu kullu, ala wa hiyal qalb. Itu kalau bisa kita hafal hadis ini juga, ya. Kemudian man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Yang keempat, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Baik, sidang hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah An-Nu'man bin Bashir? An-Nu'man bin Bashir ini dilahirkan setelah 14 bulan Nabi tiba di Madinah. Ya, awal bulan ke-14, berarti setahun 2 bulan. Dan beliau ini adalah anak dari golongan Ansar yang pertama sekali lahir setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi lengkap sekali sejarah Islam ini. Sejarah Nabi itu luar biasa. Bahkan sulit untuk kita ceritakan orang-orang yang hidup di zaman saat ini yang ceritanya itu sedetil Nabi SAW. Seolah Nabi itu bisa kita ceritakan setiap tahunnya apa yang terjadi pada Nabi SAW. Dari tahun pertama Nabi lahir sampai tahun 63 tahun Nabi wafat. Bahkan bulannya pun kita tahu apa yang terjadi.
Bahkan karena banyak peristiwa yang terjadi pada masa Nabi, ada bulan-bulan tertentu hari-harinya pun kita tahu. Tanggal 1 terjadi ini, tanggal 2 terjadi begini, ya. Jadi kalau dari golongan Ansar, beliau ini dari Al-Khazraj, ya. Ini adalah yang pertama sekali lahir setelah hijrah Nabi SAW. Dari golongan Muhajirin siapa? Abdullah bin Az-Zubair. Abdullah bin Zubair adalah anak dari golongan Muhajirin yang pertama sekali lahir setelah hijrah Nabi SAW. Siapa Abdullah bin Az-Zubair? Ayahnya Az-Zubair Ibnul Awam, yang satu orang dia itu seperti 1000 orang dalam pasukan. Siapa ibunya? Ibunya yang pernah mengantarkan makanan untuk Nabi SAW dalam peristiwa hijrah, yaitu putri daripada Abu Bakar As-Siddiq, kakak daripada Sayyidah Aisyah, yaitu Asma binti Abi Bakar. Jadi ada cerita menarik tentang Abdullah bin Zubair. Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu itu disegani oleh para sahabat. Segannya itu lebih cenderung ke takut. Bagaimana? Umar jalan dengan beberapa orang sahabat, di belakangnya ada beberapa orang sahabat. Umar melihat ke belakang, sahabat di belakang terkejut. Kenapa kalian terkejut seperti itu? Kami takut melihat engkau, wahai Umar. Apakah saya buat zalim? Saya buat zalim kepada kalian? Tidak. Kalau begitu semoga Allah tambahkan rasa takut kalian kepada saya. Jadi Umar bin Khattab naik kuda, ya. Dari kejauhan nampak Umar itu jalan tu minggir, semua orang minggir. Anak-anak yang sedang nampak dari kejauhan tu, sekelompok anak-anak sedang bermain, melihat Umar datang, lari semuanya, kecuali satu orang anak kecil ini. Jadi Umar dari jauh melihat, kok lari semua kecuali satu ini. Ketika dekat, anak, kemari. Kenapa kamu enggak lari seperti yang lain? Wahai Amirul Mukminin, wahai Khalifah, saya ini enggak buat jahat, saya ini enggak zalim, saya ini enggak buat salah. Kenapa saya harus takut? Dan jalan ini terlalu lebar untuk kita berdua. Masya Allah. Jadi Umar pun terkejut. Oh, luar biasa ini. Umar langsung tanya, siapa nama kamu? Nama saya Abdullah. Siapa nama ayahmu? Az-Zubair Ibn Awam, yang digelar dengan Hawari Nabi SAW, penolongnya Nabi SAW. Siapa nama ibumu? Asma binti Abi Bakar. Umar langsung angguk-angguk. Wajar anak seperti ini, karena dua orang tuanya itu orang yang sangat hebat. Baik, setelah hadirin sekalian, kembali kepada An-Nu'man bin Bashir. Jadi diriwayatkan ketika Nabi SAW wafat, itu Nu'man bin Bashir masih berusia 8 tahun 7 bulan. 8 tahun 7 bulan, berarti masih sangat anak-anak, ya. Maka mengapa An-Nu'man bin Bashir menyebutkan hadis sami'tu sampai menunjukkan ke telinganya, supaya jangan ada orang mengira saya dengarnya dari orang lain, tapi saya dengar langsung ketika saya masih kecil dahulu. Saya dengar Rasulullah SAW bersabda dengan hadis yang telah kita sebutkan tadi. Dan beliau meninggal di tahun 65, ya, 65 Hijriah, dalam usia 64 tahun. Jadi rata-rata kalau kita lihat sahabat Nabi itu, mereka meninggal di usia 60-an tahun. Begitu yang kita lihat pada Abu Bakar, meninggal di usia 63 tahun. Umar begitu juga, Ali begitu juga, kecuali Utsman bin Affan yang sampai usia 70-an tahun. Dan beliau ini, ya, seorang sahabat, anak dari seorang sahabat, ayahnya sahabat Nabi SAW, ibunya juga seorang sahabiyah. Siapa ayahnya? Bashir. Bashir ini yang dulu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW ketika turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah
dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, berselawatlah kalian kepadanya, wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam dengan sebenar-benarnya salam. Jadi selawat itu jamak, mufradnya apa? As-salah. As-salatu ala nabi. Jadi salat untuk Nabi. Apakah salat untuk Nabi itu ada berdirinya, rukuknya, i'tidalnya dan seterusnya? Apakah sama salat kepada Nabi seperti salat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka sang ayah ini Bashir bin Ka'ab bin Harith itu sampai bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami tahu bagaimana cara mengucapkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Tapi bagaimana cara kami bersolat untuk engkau? Bagaimana cara kami berselawat untuk engkau?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, kalau kalian ingin berselawat untukku, bacalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dan ini lafaznya banyak. Dalam Sahih Al-Bukhari aja ada 6 atau 7 lafaz. Ada Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ada lafaz yang lain, Allahumma salli ala Muhammad wa alihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa alihi kama barakta ala Ibrahim. Ada Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi lafaznya banyak, tapi lafaz yang sering kita gunakan, lafaz yang masyhur, yang semuanya ada dalam Sahih Al-Bukhari. Baik, saudara hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke kajian matan hadis. Innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu jelas. Apa itu halal? Halal secara bahasa artinya lepas, lepas dari tanggungan yang akan dihisab nanti pada hari kiamat. Maksudnya apa? Enggak akan diminta pertanggungjawaban karena perkara ini adalah perkara yang halal. Jadi bisa bermakna halal itu lepas, in halla. Bisa bermakna menetap, dan punya banyak makna yang lain tentang makna halal. Namun makna halal yang dimaksudkan di sini adalah, ya, ada perbedaan pendapat yang di kalangan ulama. Kalau Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i, halal itu adalah sesuatu yang tidak ada dalil keharamannya. Berarti kalau nggak ada dalil haram, halal. Berbeda dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan halal itu adalah segala sesuatu yang ada dalil tentang kehalalannya. Jauh nih, ya kan? Kalau Imam Syafi'i dan guru beliau Imam Malik, halal itu segala sesuatu yang tidak ada dalil yang mengharamkannya. Ya, apa hukum minum Coca-Cola? Ada dalil yang mengharamkan? Tidak ada, berarti halal. Apa hukum menikahi sepupu? Ada dalam ayat tentang huriman alaikum wanita yang diharamkan? Enggak ada, berarti boleh. Apa hukum makan rebung misalnya? Ada dalil yang mengharamkan? Enggak ada, berarti halal. Demikian dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dalam mazhab Abu Hanifah, yang halal itu adalah yang ada dalil menunjukkan dia itu haram, dia itu halal.
Kalau nggak ada, haram. Maka dari sini dapat kita fahami halal lebih luas dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i atau dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Dalam mazhab Imam Syafi'i, karena dalil terbatas, sedangkan nama tidak terbatas, benda tidak terbatas. Setiap waktu, ya, setiap masa ada muncul lagi makanan, minuman, muncul lagi temuan-temuan baru dan seterusnya. Jadi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i enggak ada dalil yang mengharamkan, maka dia itu halal. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah ada dalil enggak? Enggak ada dalil, berarti haram. Jadi orang sekalian, menyembelih ayam, menyembelih kambing, menyembelih lembu, tidak disebutkan bismillah, apa hukumnya? Ya. Ada potong ayam tadi ada baca bismillah, Pak? Enggak ada. Ya Allah, cuma saya mau makan ini. Dalam mazhab Imam Syafi'i, mengkonsumsi ayam atau hewan yang harus disembelih tanpa bismillah halal. Yang enggak boleh apa? Yang enggak boleh menyebutkan nama selain Allah. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Dan apa yang disembelih bukan atas nama Allah. Dan apa yang disembelih bukan atas nama Allah. Yang difahami dalam mazhab Syafi'i, yang haram itu kalau disembelih atas nama selain Allah. Demi Yesus Kristus, demi Buddha, demi atuk fulan, demi entah apa gitu. Itu yang enggak boleh. Sedangkan tidak menyebutkan, itu enggak disebutkan oleh ayat ini. Sedangkan dalam mazhab Hanafi, wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan yang disembelih bukan atas nama Allah, berarti yang halal yang atas nama Allah. Kalau bukan atas nama Allah, haram semuanya. Ya. Dalam mazhab Syafi'i tidak perlu disebutkan. Kalau disebutkan menjadi halalan thayyiban, lebih bagus. Tapi kalau enggak disebutkan, halal. Ahlul kitab, orang Kristen, orang Yahudi sembelih, ya, sembelihan kita, sembelih maksudnya ayam, kambing atau lembu milik kita, mereka enggak baca nama Tuhan mereka, enggak sebutkan nama-nama lain, itu halal. Tapi kalau sudah mereka sebutkan sesuatu yang lain, itu baru menjadi haram. Demikian dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Apa dalil yang menguatkan pandangan Imam Asy-Syafi'i bahwa halal itu segala sesuatu yang tidak ada dalil pengharamannya? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 145. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak mendapatkan pada yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang haram kecuali. Berarti apa? Enggak ada yang haram kecuali. Berarti apa? Yang ada dalil yang mengharamkan itu saja yang haram. Nanti Bapak Ibu sekalian buka Quran surat Al-An'am ayat 145. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir, ya. Yang diharamkan terbatas, bangkai, darah babi, dan yang disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, wasakata an asya', ketika Rasulullah SAW sabda, sesungguhnya Allah menghalalkan sesuatu, mengharamkan sesuatu, wasakata an asya', dan Allah Subhanahu wa taala mendiamkan dari banyak perkara, rahmatan lakum, sebagai rahmat bagi kalian, ghaira nisyanin, bukan karena Allah itu lupa, fala tabhathu anha, maka jangan kalian cari-cari tentangnya, tanya-tanya. Ya. Jadi di masa Nabi SAW dilarang banyak tanya, karena kalau memang dia itu wajib, langsung dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kalau sesuatu itu haram,
maka pasti akan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW sabda, tinggalkan yang aku diamkan untuk kalian, karena kebanyakan binasanya umat sebelum kalian itu karena banyak sekali bertanya kepada nabi mereka, lalu setelah banyak bertanya kesusahan, akhirnya enggak buat. Ya, datang seorang sahabat ketika Nabi SAW bercerita tentang haji. Dia bertanya, ya Rasulullah, apakah haji itu wajib setiap tahun? Rasulullah SAW langsung menundukkan wajah beliau. Jadi sebelum beliau jawab ini, beliau berikan sebuah sikap yang bisa difahami oleh para sahabat, jangan sembarang tanya loh. Rasulullah SAW tundukkan wajah beliau, berarti hening sejenak, ya, hening semuanya. Apa yang terjadi ini? Kemudian Rasulullah SAW angkat wajah beliau. Beliau bersabda, sekiranya aku katakan wajib, maka haji itu wajib setiap tahun dan kalian tidak akan sanggup. Ketahuilah, haji itu seumur hidup sekali. Kemudian Bapak sekalian, kita lanjutkan kepada hadis ini. Wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya yang haram juga adalah perkara yang jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat, dan di antara keduanya itu ada perkara yang samar-samar. Apa itu syubhat? Apa itu syubhat? Itu perkara syubhat loh. Jangan dekat-dekat, itu syubhat. Ustaz, saya ni takut, saya Ustaz, kayaknya gaji saya ada yang syubhat. Jadi apa itu syubhat? Para ulama menyebutkan beberapa definisi syubhat. Yang pertama, ada ulama mengatakan syubhat itu adalah perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Itu adalah perkara syubhat. Jadi para ulama aja berbeda pendapat, apalagi kita yang enggak punya ilmu sama sekali. Seperti apa? Al-khayl, kuda. Apa hukum makan daging kuda? Menurut Imam Malik, kuda itu haram. Ya, kenapa haram? Karena Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman tentang kuda, litarkabuha wa zinah, Allah jadikan kuda itu untuk tunggangan kalian dan juga untuk perhiasan kalian. Kalau kita kan perhiasannya naik mobil, mobilnya masih berkilat, masih running. Kalau dulu itu perhiasan mereka termasuk diantaranya adalah kuda. Jadi karena dalam ayat ini, coba lihat nih bagaimana para ulama sangat detail ya. Imam Malik kenapa mengharamkan makan daging kuda? Karena ayat ini. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah. Kuda, begitu juga keledai dan bighal, peranakan antara kuda dengan keledai, itu adalah untuk tunggangan kalian dan perhiasan kalian. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kuda itu termasuk diantaranya bighal dan keledai untuk kendaraan dan perhiasan, menunjukkan apa? Hanya bisa digunakan untuk itu, nggak bisa untuk yang lain. Nggak bisa digunakan untuk kalian makan. Demikian dalam mazhab Imam Malik. Tapi menurut mazhab yang lain boleh. Kenapa? Di sini Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan sebahagian dari sekian banyak fungsi daripada kuda. Jadi syubhat itu definisinya yang pertama adalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Kalau ada orang bertanya, rokok itu syubhat atau enggak? Rokok itu syubhat atau enggak, sekalian? Ya. Para ulama sepakat semua dia makruh. Sepakat semua? Hana mandum sepakat. Bahkan sekarang kalau kita lihat presentasinya makin naik nih yang mengatakan rokok itu haram. Jadi nggak usah kita katakan dia itu haram, kita katakan dia itu perkara yang syubhat. Jadi bagaimana bagusnya kita ini dalam menyikapi syubhat? Tadi
hadis Nabi SAW, siapa yang jaga diri dari syubhat, pasti dia semakin jauh dari yang haram. Jadi jangan kita makan kuda. Walaupun dalam mazhab Syafi'i dibolehkan makan kuda, tapi bagusnya jangan makan kuda. Ini ada dalam usul fiqh namanya mura'atul khilaf, menjaga perkara-perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Bagusnya jangan. Dalam mazhab Abu Hanifah, kotoran dari hewan yang boleh dimakan itu halal, bukan najis. Tai lembu misalnya, ya, kotoran dari lembu. Lembu itu bisa dimakan, maka kotorannya bukan najis. Dalam mazhab Abu Hanifah, jangan kita nanti buat begitu. Kalau mazhab kita itu tetap najis, ya, kotoran ayam najis. Jadi Abu Hanifah ketika suatu hari masuk dalam masjid, beliau mencuci kaki beliau. Ditanyakan, wahai Abu Hanifah, kenapa engkau cuci kaki anda? Bukankah dalam pemahaman anda, dalam fikih anda, bahwa kotoran-kotoran binatang yang halal itu bukan najis? Beliau mengatakan, tilka hiyal fatwa, yang kamu katakan itu adalah fatwa dari saya. Wa hadhihi, dan yang saya lakukan ini adalah taqwa. Tilka hiya fatwa wa hadhihi hiya taqwa. Yang itu fatwa, yang ini taqwa. Jadi takwa itu apa? Menghindarkan diri termasuk dari perkara yang syubhat. Ada juga ulama yang mengartikan syubhat itu artinya makruh, perkara yang makruh. Perkara yang makruh itu syubhat. Jadi perkara yang makruh masuk dalam syubhat. Ada juga pendapat definisi yang ketiga, syubhat itu adalah muamalatul insan man fi malihi syubhatun au khalatahu haramun, yaitu berinteraksinya manusia dengan orang yang memiliki harta syubhat atau harta yang bercampur dengan yang haram. Ya, kita mau belanja pada seseorang, yang seseorang itu hartanya ada halal ada haram, bercampur. Kita berinteraksi jual beli sama dia, itu perkara syubhat menurut definisi yang ketiga ini. Atau contoh lain termasuk juga adalah menghadiri undangan. Diundanglah kita kenduri di rumah seseorang yang kita ketahui hartanya bercampur halal dan haram. Ada halalnya, ada haramnya. Menurut sebahagian ulama, ini menghadiri kenduri syubhat namanya. Ya, menghadiri kenduri syubhat. Kalau hartanya haram murni, itu udah jelas nggak boleh. Jadi bapak dan ibu sekalian, kalau bapak dan ibu tahu ada rekan bapak, rekan ibu, hartanya itu murni dari bisnis sabu-sabu, ya, banyak dia sedekahnya itu, karena uang itu memang nggak ada nilai sama dia. Sekali beres itu, ya, datang kiriman dari entah dari mana, itu miliaran duitnya. Maka leher 2 juta, 10 juta, ya, tolongnya kasih duitnya itu begitu. Itu bukan perkara syubhat, tapi itu perkara yang haram. Karena uang dari penjualan sabu-sabu itu adalah, ya, uang yang haram. Kemudian termasuk juga perkara syubhat adalah ma lam yarid fihi nassun min asy-syari' bi tahlilin wala tahrim. Sesuatu yang tidak ada nas menghalalkan atau mengharamkan dari syariat. Ini adalah perkara yang syubhat juga. Jadi bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti ada 4 definisi syubhat yang disebutkan. Syubhat itu adalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Yang kedua, syubhat itu adalah perkara yang makruh. Yang ketiga, syubhat itu adalah interaksinya seseorang dengan orang lain yang harta orang lain itu ada
syubhat atau bercampur dengan yang haram. Dan yang keempat, syubhat itu yang tidak ada dalilnya dari syariat, baik secara halal ataupun haram. Dari empat ini, yang paling sering digunakan pengertian syubhat itu adalah yang nomor 1 dan yang nomor 4. Yang diperselisihkan oleh para ulama. Dan yang kedua adalah yang tidak ada dalilnya. Baik, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di pertemuan ke depan kita akan lebih mendalam lagi membahas tentang perkara-perkara syubhat dalam kehidupan kita sehari-hari, insyaallah. Mari kita ambil manfaat dari ilmu beliau. Bisa kita lihat video-video kajian beliau di Ustaz Awaluz Zikri Official. Subscribe, like, and share, komen. Manfaatkan ilmu ini, mudah-mudahan amal kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW.